Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya yang diberikan kepada kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu atas kehadirannya dalam kegiatan workshop ini, webinar kali ini. Perkenalkan, saya Putra Uji Deva Satrio, diberi amanah menjadi host sekaligus moderator dalam acara webinar atau workshop kali ini yang berjudul Edmodo for Learning from Home yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Desain Komunikasi Visual, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Ya, saya sharing sedikit menceritakan tentang prodi kami sendiri. Sudah lama menggunakan Edmodo secara blended learning dan dalam perkuliahan. Malah jauh sebelum corona datang, kami merasakan bahwa Edmodo ini banyak sekali manfaatnya. Terlebih dari membantu kami sebagai dosen dalam mengelola perkuliahan, mulai dari sharing materi, pengumuman, penugasan, dan sampai penilaian kepada siswa atau mahasiswa. Dari sisi mahasiswa, juga tugas dan materi lebih sistematis dan terjadwal. Maka dari itu kami dalam forum ini ingin sharing pengalaman kami dalam mengelola perkuliahan daring menggunakan Edmodo. Sehingga Bapak Ibu yang sekarang ini kita tahu sendirilah di masa pandemi corona, di era work from home atau WFH, jadi kita sebagai dosen atau guru pasti mencari strategi terbaik yang membantu kita dalam pengelolaan proses belajar mengajar cukup dari rumah. Oke, pada workshop kali ini kita akan membagi menjadi 3 sesi, yang masing-masing sesi akan dipresentasikan oleh 3 pembicara atau speaker kita. Sebelumnya saya bacakan susunan acaranya terlebih dahulu ya. Ada susunan acaranya, jadi ada registrasi peserta, pembukaan, lalu materi 1 oleh Pak Sonaji nanti, lalu ada materi 2 oleh Pak Widian, materi ketiga oleh Atika Bu Atika, lalu lanjut dengan diskusi dan penutupan dan foto bersama. Oke, sebelumnya saya jelaskan tata tertib webinarnya terlebih dahulu. Peserta join menggunakan nama asli, tadi masih ada beberapa, jadi mungkin saya harapkan nanti bisa diganti terlebih dahulu. Lalu ada ini peserta join 15 menit sebelum acara dimulai, sudah tadi. Terima kasih. Apabila peserta ingin mengajukan pertanyaan, silakan menggunakan fitur raise hand. Sesi diskusi ada di akhir acara. Jika tidak memungkinkan, akan dilanjutkan melalui WhatsApp group. Peserta tidak boleh melakukan share screen tanpa persetujuan host. Nah, peserta tidak boleh melakukan unmute audio tanpa persetujuan host. Materi akan di-share melalui WhatsApp group. Nah, jadwal kegiatan terstruktur ada kita tanggal 6 Juni nanti ini, sekarang saat ini melalui Zoom melakukan absen webinar gabung kelas workshop di Edmodo yang telah dibuat panitia. Lalu lanjut ke tanggal 6 sampai tanggal 9 nanti pengerjaan tugas akhir struktur. Pengumuman kelulusan lalu pada masa revisi tanggal 10 sampai tanggal 11 sampai tanggal 13 pendistribusian sertifikat melalui email. Oke, kriteria kelulusan hadir saat webinar yang ditunjukkan melalui daftar absensi, menyelesaikan semua tugas pelatihan. Lanjut ke masa sangga adalah waktu peserta untuk mengajukan revisi dan sangga atas data identitas peserta dan kelulusan. Batas waktu untuk perbaikan dan sangga adalah 11 Juni 2020 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf, perbaikan dan sangga melebihi batas waktu tidak dapat kami proses. Pastikan data email, nama, dan asal instansi yang tercantum pada daftar ini sudah benar, karena akan digunakan untuk administrasi sertifikat. Huruf besar kecil yang tercantum akan sesuai pada data tersebut yang akan tercetak pada sertifikat. Oke, kita lanjutkan. Untuk pengenalan speaker kita. Pertama, speaker kita adalah speaker pertama kita adalah Sonaji Arif, SPD MSN. Beliau adalah salah satu dosen di Desain Komunikasi Visual Unisida.
salah satu lulusan S2 dari DKV Pascasarjana ISI Yogyakarta tahun 2013 dan tahun 2000 sampai tahun 2015. Nah, sedangkan saat ini masih menjadi dosen desain komunikasi visual. Oke, lalu ada speaker kedua, namanya Pak Muhammad Widian Ardani, SPD MSN. Beliau mengajar di dosen DKV Unusida juga 2016 hingga saat ini, salah satu lulusan S2 juga DKV Pascasarjana ISI Yogyakarta. Lanjut, ada speaker ketiga kita Bu Atika Dwi Wiji Utami, SPD MPD ACA, S2 lulusan Pendidikan Teknologi Kejuruan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta 2012 sampai 2015. Salah satu dosen DKV Unisida mulai dari tahun 2015 hingga saat ini. Itu dari para speaker kita yang nanti akan menjelaskan tentang materi Edmodo yang akan disampaikan sebentar lagi. Oke, karena waktunya sudah cukup terpotong banyak, mari kita langsung saja penjelasan materi 1 mengenai desain instruksional pembelajaran daring berbasis Edmodo, di mana materi 1 ini akan dijelaskan mengenai apa itu Edmodo, sistematikanya, fungsi, dan serta keunggulan yang terdapat di aplikasi Edmodo. Waktu dan tempat saya persilakan untuk Pak Son Haji Arif sebagai speaker 1 untuk menjelaskan pada materi 1 sesi kali ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rio. Jadi mohon maaf untuk peserta. Jadi tadi ada beberapa kendala teknis yang ada beberapa yang tidak sesuai dengan rencana. Jadi ada kemoloran dan ada beberapa nama dari peserta yang tidak sesuai dengan ID Zoom-nya. Seperti itu. Baik, untuk materi pertama, perkenalkan nama saya Son Haji Arif. Sudah jelas ya untuk suaranya? Cek, Assalamualaikum, jelas ya? Baik, saya lanjutkan. Yang materi pertama, saya akan membahas tentang konsep dan desain pembelajaran daring berbasis Edmodo. Untuk materinya bisa sambil dibaca Bapak Ibu sekalian peserta workshopnya. Jadi sambil bisa dilihat ataupun dibaca, nanti bisa di-download di WA Group. Untuk materi pertama ini saya akan membahas tentang konsep dan pembelajaran berbasis daring. Setelah itu saya akan membahas tentang Edmodo. Kenapa pemilihannya Edmodo? Nah, di masa pandemi Corona ini, dunia pendidikan sangat terpukul sekali. Ada beberapa kelas, seperti kelas biasanya kita ketemu kalau di dunia pendidikan, kita bertemu dengan murid, kita bertemu dengan teman-teman guru yang lain, tetapi untuk saat ini kita tidak bisa melakukannya. Maka dari itu, akhir-akhir ini kita sering mendengar bahwa pembelajaran tradisional atau bertatap muka secara langsung sudah tidak dianjurkan oleh Menteri Pendidikan, diganti melalui pembelajaran online atau pembelajaran daring atau e-learning. Sebenarnya apa sih pembelajaran daring itu? Nah, sebenarnya pembelajaran daring, next mungkin Pak untuk slide-nya. Pembelajaran daring adalah pembelajaran online. Next lagi Pak. Jadi pembelajaran online yang biasanya dilakukan melalui tatap muka secara langsung diganti tanpa melalui tatap muka. Nah, tatap mukanya bagaimana Pak penyampaian materinya? Nah, penyampaian materinya adalah melalui aplikasi-aplikasi tertentu yang menunjang atau bisa disebut biasanya video conference atau e-learning. Nah, paling sederhana pembelajaran online itu biasanya seandainya guru-guru ataupun Bapak Ibu sekalian atau tenaga pengajar yang lainnya, biasanya paling sederhana itu adalah menggunakan WA Group. Jadi paling sederhana itu adalah menggunakan WhatsApp ya Bapak Ibu. Paling sederhana. Jadi contohnya ada grup tertentu, grup kelas tertentu. Contohnya kalau saya jurusan desain komunikasi visual ada
mungkin mungkin kelas untuk fotografi seperti itu, mungkin ada kelas lagi untuk videografi seperti itu. Nah, itu menggunakan WhatsApp. Nah, WhatsApp ini sebenarnya bukan media sosial yang berbasis edukasi ya Bapak Ibu. Jadi ada khusus media sosial yang berbasis edukasi atau pendidikan adalah Edmodo. Nanti bedanya bagaimana? Kalau WA Group kita kan hanya bisa nge-share materi dan bisa chat seperti itu saja, tapi tidak banyak fitur yang lain karena memang basisnya kalau WhatsApp itu hanya basis komunikasi saja seperti itu. Next mungkin Pak. Nah, jadi terlepas apakah pembelajaran online ini ke depannya akan berguna atau tidak, tetapi survei membuktikan bahwa pembelajaran online yang saat ini masif dan banyak terjadi itu adalah langkah terbesar dalam dunia pendidikan. Dari survei membuktikan bahwa 77% responden sedang melakukan pembelajaran online dan 44% yang lainnya berkata akan mengambil perkuliahan online di masa yang akan datang. Nah, kalau saya lihat untuk perkuliahan online ini akan menjadi perubahan besar dan kemungkinan ke depannya mungkin untuk persentasenya antara perkuliahan online dan perkuliahan atau kelas tradisional itu akan mulai semakin banyak ya, karena kemungkinan keadaan seperti ini atau masa pandemi corona ini tidak mungkin hanya, mohon maaf, atau mungkin bisa jadi tidak hanya sekali ini saja terjadi, bisa jadi ada beberapa kendala lain, tidak hanya penyakit atau yang lainnya, maka akan ada pembelajaran online. Kemungkinan pembelajaran online ini akan menjadi suatu kebiasaan di masa depan untuk dunia pendidikan. Nah, keuntungan dari pembelajaran online yang pertama adalah keuntungan karir. Kenapa keuntungan karir? Karena dari pembelajaran online siswa atau mahasiswa dapat bekerja sambil berkarir atau mengerjakan kegiatan tertentu atau bekerja, atau juga menggunakan waktunya sambil berkuliah atau bersekolah dengan ada waktu juga dengan keluarga seperti itu. Berikutnya adalah selain itu ada berbagai macam disiplin ilmu. Berbagai macam disiplin ilmu ini bisa diikuti dengan menggunakan perkuliahan online. Yang ketiga adalah belajar mandiri. Jadi dengan belajar online, siswa atau mahasiswa itu bisa mempelajari kapan dia akan memulai mengerjakan dan kapan akan menyelesaikannya. Yang keempat adalah nyaman. Kenapa nyaman? Karena siswa atau mahasiswa tidak terikat secara kelas secara online, dia bisa mengikuti kelas di rumah dengan nyaman seperti itu. Yang terakhir, yang paling penting adalah untuk saat ini kelas online ini biayanya lebih murah ya. Kenapa lebih murah? Karena tidak ada biaya untuk pergi ke suatu tempat tertentu untuk mengikuti kelas tradisional atau kelas untuk bertemu dengan tatap muka secara langsung seperti itu. Dan juga untuk tugas-tugasnya biasanya paperless, karena kalau menggunakan kertas yang pasti sulit untuk pengirimannya seperti itu. Jadi bersifat e-learning seperti itu ya. Next, mungkin berikutnya. Next Pak, jadi ada beberapa, mungkin sebelumnya, jadi ada beberapa aplikasi penyedia kelas online, ada banyak sekali ya. Ada, bisa dilihat di situ ada Schoology, ada Google Classroom, ada Quora dan yang lain-lainnya ya, dan ada Edmodo. Nah, next lagi, kenapa kok Edmodo dan apa sih Edmodo itu? Yang pertama, Edmodo adalah suatu platform jejaring sosial, tetapi basisnya adalah basis edukasi yang ditujukan khusus untuk guru dan siswa, dan juga tidak hanya guru dan siswa ya, juga ada orang tua siswa atau wali murid. Nah, nanti kalau Anda mendaftar Edmodo, nanti Anda juga bisa
memilih, jadi ada 3 pilihan ya. Yang pertama adalah menjadi guru, menjadi siswa, dan menjadi wali siswa. Dan wali siswa itu bisa mengikuti kelasnya, jadi bisa mengetahui bagaimana sih perkembangan siswanya, apa saja materi yang dipelajari, seperti itu. Nah, oke, next lagi Pak, untuk slide ke-9 mungkin Pak. Nah, kenapa Edmodo dan apa sih Edmodo itu? Tadi sudah dijelaskan, Edmodo adalah platform jejaring sosial yang berbasis pendidikan atau edukasi. Tampilannya sangat mirip sekali dengan Facebook. Jadi layoutnya, desainnya itu sangat mirip sekali dengan Facebook. Jadi sangat mudah untuk dipelajari. Dan satu lagi yang pasti, gratis ya Bapak Ibu. Jadi ini untuk penggunaannya gratis dan fiturnya lengkap dan juga gratis, seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa, nanti ada penjelasan tentang apa sih fitur-fitur yang ada di dalam Edmodo. Jadi mengapa kita kok menyarankan pilih Edmodo, kenapa? Oke, next berikutnya Pak, tentang sejarah Edmodo. Jadi pertama kali Edmodo itu didirikan tahun 2008 oleh Nick Board dan Jeff O'Hara. Jadi pertama kali tahun 2008 didirikan, dan sampai beberapa tahun tidak terlalu butuh waktu yang lama, sekitar tahun 2017 Edmodo ini sudah mempunyai 78 juta pengguna, dan basis yang paling banyak itu adalah di Singapura, Indonesia, Uruguay, dan Italia. Jadi selama proses dari tahun 2008 Edmodo sudah mengalami beberapa kali perubahan, banyak perubahan, dan sekarang juga muncul Edmodo dalam bentuk ini ya, di Play Store, aplikasi handphone, smartphone ya. Jadi tidak hanya Android ataupun Apple, itu juga sudah ada. Jadi kita tidak hanya bisa mengakses Edmodo melalui laptop atau desktop, kita juga bisa mengakses Edmodo melalui aplikasi di handphone, seperti itu. Oke, next Pak. Slide ke-17 mungkin. 17 Pak. Ya. Berikutnya lagi 18. Ya, 18. Ya, jadi dalam Edmodo itu ada beberapa fitur. Ini adalah fitur-fitur paling penting dalam Edmodo. Yang pertama adalah assignment. Yang kedua adalah gradebook. Yang ketiga adalah polling. Yang keempat adalah quiz. Yang kelima adalah library atau perpustakaan. Yang keenam adalah file and link. Yang keenam adalah parents code. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu ya Bapak Ibu. Jadi yang assignment, jadi seperti halnya kelas, namun tidak ada bentuk fisiknya atau kelas online, Edmodo itu memberikan pilihan. Jadi kita bisa membuka kelas sesuai dengan mata kuliah, ataupun seandainya di sekolah itu sesuai dengan mata pelajarannya ya. Jadi seperti itu. Contohnya mata pelajaran IPA atau mata pelajaran komputer grafis, seperti itu. Jadi kita bisa membuat kelas-kelas tersendiri, dan kita bisa mempunyai nanti kode. Jadi kode itu adalah kata kuncinya untuk bisa login atau masuk ke kelas kita. Jadi kita akan memberikan kode kepada siswa kita atau mahasiswa kita untuk bisa masuk ke kelas kita. Nah, untuk assignment sendiri itu adalah fitur untuk memberikan tugas. Jadi penilaian ya Bapak Ibu. Jadi assignment untuk pemberian tugas ini bisa di-share. Seandainya Bapak Ibu sudah punya kelasnya, nanti kelasnya bisa di-share. Mungkin di slide ke-15 Pak Rio. Ya, itu kan ada beberapa kelas, contohnya mungkin kelas saya ya. Itu ada 4 kelas, digital imaging A, digital imaging B. Nah, itu nanti kita bisa menentukan siapa saja siswa kita yang masuk ke kelas itu, dan kita bisa memberikan assignment atau tugas di kelas itu. Nanti kita bisa share tugasnya bagaimana,
dan ada jangka waktunya tertentu, seandainya jangka waktunya sudah habis, bagaimana, apakah langsung ditutup atau bisa mengumpulkan apabila terlambat, seperti itu. Jadi jujur saja fitur assessment yang ada di Edmodo ini sangat membantu mendisiplinkan siswa-siswa atau mahasiswa, Pak. Jadi yang sebelumnya agak molor-molor, maaf Pak, saya terlambat, seperti itu. Kalau dipakai fitur assessment yang dari Edmodo, seandainya terlambat ya sudah, linknya tidak akan bisa masuk dan siswa tidak akan bisa mengirimkan tugasnya, seperti itu. Jadi dia akan lebih berusaha untuk menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Oke, untuk berikutnya slide ke-20, Pak. Nah, berikutnya adalah fitur gradebook. Nah, fitur gradebook ini adalah fitur untuk penilaian setelah assessment, pemberian tugas, maka kita akan memberikan gradebook. Gradebook atau buku nilai ya, atau seandainya translate-nya. Jadi di situ kita bisa memberikan nilai, dan bisa juga dalam penilaian itu bisa kita nilai secara manual ataupun otomatis. Kalau otomatis, Bapak Ibu harus menentukan dulu jawabannya bagaimana dan nilainya berapa, seperti itu. Nanti akan bisa keluar secara otomatis. Dan gradebook-nya ini, nilai ini bisa di-download juga seandainya Bapak Ibu butuh untuk mengolah datanya menggunakan file Excel. Itu Bapak Ibu bisa mendownload filenya atau datanya, nanti bisa diolah di Excel untuk pelaporan, seperti itu. Oke, selanjutnya Pak, next. Nah, berikutnya adalah polling. Fitur polling ini adalah fitur yang berguna untuk mengetahui reaksi siswa terhadap hal-hal tertentu, atau kita bisa mengetahui bagaimana sih tingkat keaktifan siswa-siswa tertentu terhadap kelas kita. Jadi apakah siswa tertarik terhadap kelas kita bisa memberikan fitur polling ini. Jadi jarang sih digunakan, tetapi untuk fitur polling ini kita bisa mengetahui bagaimana kelas kondisi kelas kita, seperti itu. Oke, berikutnya Pak, kuis. Ya, untuk kuis ini adalah ya seperti di kelas-kelas pada umumnya, juga ada fitur kuis di kelas Edmodo. Jadi di sini kita bisa memberikan kuis-kuis tertentu untuk meningkatkan keaktifan siswa atau memberikan nilai tertentu kepada siswa yang aktif dan sebagainya. Oke, berikutnya fitur nomor 23, Pak. Slide ke-23. Next. Berikutnya adalah library ya. Library ini seperti halnya kelas yang benar-benar nyata ya. Di sini juga ada fitur library. Jadi fitur library ini kita bisa memasukkan file atau berupa PDF atau Word, buku-buku online, e-book, itu kita bisa masukkan di sini untuk menjadi bahan referensi pada mata pelajaran atau mata kuliah kita, seperti itu. Fiturnya untuk di library itu tidak hanya buku PDF saja, Bapak Ibu ya, juga bisa berupa link atau juga materinya berupa video tutorial atau video tentang materi tertentu, seperti itu. Oke, berikutnya Pak. File and link. Jadi file dan link ini hampir sama seperti library, tapi di sini seandainya fiturnya atau ukurannya terlalu besar filenya, biasanya kita hanya mencantumkan linknya saja, seperti itu, atau filenya juga dimasukkan, dan ini terlalu besar kita masukkan linknya dan kita bisa mengakses materinya, seperti itu. Jadi di sini tidak hanya support Word saja, berupa file berupa dokumen saja, tapi juga support untuk file PowerPoint, Excel ya, PDF dan yang lainnya juga. Itu support juga untuk file handling di Edmodo. Oke, berikutnya Pak. Untuk parents code ya, parents code ini adalah kode seperti yang saya jelaskan tadi. Setelah kita membuat kelas, itu kita akan punya kode. Kode itu adalah kunci bagi siswa untuk
memasuki kelas kita. Sama seperti Bapak Ibu bisa masuk ke link Zoom pada saat kita workshop kali ini, itu juga ada linknya seperti itu, ada kodenya. Jadi siswa itu dibagikan kodenya, nanti bisa masuk seperti itu. Nah, untuk Parents Code ini adalah kode khusus untuk wali murid atau orang tua siswa atau mahasiswa. Jadi nanti seandainya memang Bapak Ibu berkenan untuk wali muridnya masuk juga mengetahui proses dan progresnya perkuliahan atau kelas, itu bisa dimasukkan seperti itu. Jadi sangat mudah ya untuk menggunakannya. Jadi tidak hanya guru dan siswa, tapi wali muridnya juga bisa masuk seperti itu. Oke, berikutnya Pak, next. Nah, berikutnya ini adalah seperti halnya kelas umum atau kelas tatap muka biasa. Dalam pembelajaran online pun kita juga membutuhkan beberapa persiapan. Seandainya kita sudah menentukan pilihan platform pendukungnya adalah Edmodo, kita juga akan membutuhkan persiapan dalam pembuatan kelas. Nah, yang pertama adalah kenali capaian pembelajaran. Next, Pak, mungkin next. Yang nomor 28. Nah, jadi ini umum ya, Bapak Ibu. Jadi untuk dunia pendidikan, persiapan pembukaan kelas lah seperti itu ya. Yang pertama adalah kenali capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran dalam dunia pendidikan biasanya bersifat outcome ya. Jadi mungkin pengetahuan atau skill-skill yang terakhir atau pengetahuan akhir yang ingin dicapai oleh Bapak Ibu dalam memberikan materi atau mata kuliah tertentu seperti itu. Nah, bedanya kalau bedanya apa output dan outcome? Biasanya output itu bersifat lebih pendek ya, maksudnya bersifat lebih singkat. Tapi kalau outcome itu capaiannya jauh lebih panjang seperti itu. Mungkin bisa bersifat pengetahuan atau bersifat skill-skill tertentu. Kalau output bisa nilainya baik seperti itu. Tapi kalau outcome itu jangkauannya jauh lebih panjang lah, lebih luas. Makanya itu biasanya capaian pembelajaran itu sifatnya outcome yang ingin dicapai dalam materi tertentu atau mata kuliah tertentu. Oke, berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah konten materi. Nah, konten materi analisa terlebih dahulu dan identifikasi bagaimana sih kebutuhan lapangan atau pasar terhadap materi tertentu atau pengetahuan tertentu. Sebenarnya materi ini, konten materi ini adalah turunan dari CP atau capaian pembelajaran seperti itu. Jadi untuk contohnya sederhananya, seandainya bagaimana cara contohnya mata kuliah komputer grafis ya, contohnya bisa digital imaging seperti itu, atau editing foto secara digital. Nah, editing foto secara digital itu materinya apa saja? Editing wajah, maksudnya mengedit foto, terus mungkin editing vektor seperti itu. Jadi ada pembagiannya terlebih dahulu. Jadi biar lebih jelas. Oke, berikutnya Pak. Next. Nah, berikutnya adalah tentang kriteria penilaian. Nah, kriteria penilaian, buatlah kriteria penilaian yang jelas. Jadi tidak hanya kriteria yang jelas, jadi kriteria dari nilai paling jelek sampai nilai paling bagus. Jadi kemungkinan kalau di perkuliahan ada nilai D, ada nilai C, ada nilai B, ada nilai A, seperti itu. Jadi rentangannya berapa? Tidak hanya itu saja, poin-poin apa saja juga yang dinilai. Contohnya sederhananya adalah nilai tugas ada berapa. Contohnya seandainya ada 10 tugas. Nah, 10 tugas itu dalam pembagian nilai akhir atau NA itu untuk nilai tugas berapa persen? Mungkin 30%. Terus 30%-nya lagi untuk nilai UTS atau ujian tengah semester, dan 30%-nya lagi untuk nilai ujian akhir semester, dan 10%-nya lagi untuk nilai keaktifan. Mungkin sederhananya seperti itu. Baru mendapatkan nilai akhir 100%. Dan 100% itu ada rentangannya berapa itu tadi. Jadi apakah dia memenuhi baik, atau cukup, atau kurang, atau sangat baik sekali. Seperti itu. Oke,
next lagi Pak. Tabel penyampaian materi. Nah, ini biasanya sering disebut perangkat pembelajaran ya, sangat sering sekali ya kita dengar perangkat pembelajaran. Biasanya RPS atau RPP atau silabus seperti itu, atau juga ada kontrak perkuliahan kalau perkuliahan ya. Biasanya tabel ini berisi tentang materi, cakupan materi, pembagian materi, dan metode penyampaian materi, dan sumber materinya apa saja, dan waktunya berapa lama, seperti itu. Oke, next lagi Pak. Jadi ini mungkin contohnya. Jadi contohnya tabel untuk mapping atau contoh tabel penyampaian materinya. Ini umum. Mungkin ada beberapa pembagian atau tambahan atau disesuaikan, itu juga boleh. Jadi ini hampir sama dengan perkuliahan atau mata pelajaran umum, tetapi kalau di sini ada penjelasannya jauh lebih jelas ya, karena di sini kita memakai online. Biasanya kita tidak bisa masukkan materinya, kita tinggal masukkan link, mungkin ada audio dan video, nah seperti itu. Jadi ada beberapa memang perbedaannya dengan tabel atau RPS atau RPP yang secara umum, seperti itu. Oke, next. Nah, untuk berikutnya adalah desain model pembelajaran. Nah, setelah kita mendapatkan materi dan kita mempunyai capaian pembelajaran, kita juga butuh model pembelajaran. Jadi model pembelajarannya nanti metodenya kita menggunakan metode apa saja. Nah, ini ada beberapa metode yang sangat sering sekali digunakan. Yang pertama adalah metode ADDIE, jadi Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation, atau ISD, Instructional System Development, atau Blended Learning, atau juga Flipped Classroom. Jadi ini sudah sering kalau di dunia pendidikan, hampir sama, tapi mungkin karena kita tidak bisa menggunakan kelas secara langsung, tapi mungkin pelaksanaannya mungkin agak berbeda, seperti itu saja. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya adalah elemen desain. Elemen desain ini adalah meliputi elemen-elemen apa saja yang akan kita gunakan agar kelas online kita terasa lebih menarik. Jadi bisa berupa video, gambar, atau elemen-elemen tertentu, atau animasi seperti itu, atau kelas conference seperti itu, atau juga atau kita memberikan materi, juga kita memberikan video atau conference secara langsung, tidak hanya tiap pertemuan kita conference, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, yang terakhir adalah pilih alat pembelajaran. Nah, alat pembelajaran ini adalah platform yang kita pilih. Untuk workshop kali ini kita pilih platform menggunakan Edmodo ya. Jadi setelah kita mempunyai semua persiapan itu, kita pilih alatnya atau kita pilih kelasnya, seperti itu. Nah, kelasnya ada banyak pilihannya, ada macam-macam, ada Google Classroom, atau bisa pakai, seandainya kesulitan pakai WhatsApp group saja, atau pakai Edmodo. Nah, nanti di materi berikutnya, untuk materi pertama ini saya menjelaskan tentang konsep-konsep saja tentang pembelajaran online dan apa itu Edmodo. Untuk materi berikutnya nanti akan praktek. Jadi kita akan praktek mengetahui bagaimana sih tampilan Edmodo, dan apakah sulit, apakah mudah untuk membuat Edmodo, nanti akan dijelaskan di materi berikutnya. Mungkin seperti itu. Nanti seandainya ada yang kurang jelas, bisa diketik di chat, nanti akan dibahas di sesi terakhir. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.